Baik teman-teman pemerhati keilmuan terutama yang ingin memperlakukan arsip dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan. Baik pada arsip pemerintahan maupun arsip perusahaan swasta. Dalam materi kali ini, saya akan menyampaikan materi pengelolaan arsip dinamis di mana dalam pengelolaan arsip dinamis ini kita akan menekankan terhadap materi memusnahkan arsip inaktif dan tentunya sejalan dengan kebijakan kearsipan nasional. Dan tentunya dalam sebuah ranah Undang-Undang Kearsipan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi, kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari di materi pembahasan kali ini mengenai memusnahkan arsip inaktif ini. Poin-poin utama pada materi ini adalah, sesi 1 kita bahas penggunaan arsip dinamis. Sesi 2 kita bahas pemeliharaan arsip dinamis, sesi 3 kita bahas penyusutan arsip dan selanjutnya sesi keempat masuk ke pembahasan utama yaitu memusnahkan arsip inaktif. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi 1. Baik teman-teman profesional di bidang masing-masing yang memang langsung menangani kearsipan atau dokumen, mahasiswa juga teman-teman SMK jurusan OTKP. Berikut kita bahas bagaimana penggunaan arsip dinamis diperlakukan. Sebelum kita membahas berkenaan dengan bagaimana memperlakukan atau penggunaan arsip dinamis, berikut saya sampaikan definisi arsip yang saya kutip langsung dari Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jika kita coba melihat arsip dari segi fungsinya, arsip terbagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Kita tinggalkan arsip statis, secara terpisah nanti akan kami jelaskan, kita kembali kepada arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Kita tinggalkan pengertian arsip dinamis, kita masuk ke pembahasan berkenaan dengan penggunaan arsip. Kita akan bahas bagaimana memperlakukan arsip dari sudut pandang penggunaannya, mari kita lihat 3 poin di bawah ini. Poin pertama adalah, ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Kita coba lihat kata autentisitas, saya akan ulah kata ini agar teman-teman memahaminya. Prinsip autentisitas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6, Tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik yaitu, merupakan penjabaran karakteristik arsip elektronik yang dapat membuktikan pada saat diciptakan atau dikirimkan dilakukan oleh pihak yang benar menciptakan atau mengirimkan sesuai dengan tujuan. Dan kalau kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maka arti autentisitas adalah keaslian atau kebenaran. Nah, jadi untuk poin pertama pada penggunaan arsip, bisa kita simpulkan dalam dunia kearsipan bahwa ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, adalah bahwa arsip itu harus dijaga dan dirawat. Juga pencipta arsip harus benar-benar melakukan kontrol atau monitoring agar ketersediaan dan keaslian juga keakuratan arsip menjadi tugas pokok dan tanggung jawab bagi pemegang arsip. Kalau di dunia kearsipan atau di lembaga pemerintahan pemegang tanggung jawab atau tupoksi untuk bidang ini adalah arsip Paris. Namun di perusahaan swasta yang mengelola arsip adalah PIC atau staf administrasi yang ditunjuk oleh perusahaan di bawah pimpinan Departemen Manajer Operasional atau apapun itu posisinya, di mana staf yang mengelola dokumen pada perusahaan biasanya adalah mereka yang langsung in touch atau menyentuh atau berhubungan langsung dengan dokumen. Demikian penjelasan poin 1 berkenaan dengan ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Semoga membantu. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya, poin kedua untuk penggunaan arsip di mana pada poin ini penggunaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip.
Mari kita bahas untuk poin kedua ini, yang dimaksud dari penggunaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip, supaya informasi arsip tetap terjaga dan tidak mudah dibaca, dan tidak mudah dilihat oleh orang yang bukan berhak, atau bukan petugas berwenang atau bukan person in charge, atau PIC. Maka harus dibuat aturan atau SOP yang mengatur tentang bagaimana untuk melindungi informasi arsip agar tidak mudah diakses atau dibaca oleh orang yang tidak berhak. Pada lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, klasifikasi dan keamanan juga hak akses sudah diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, tentang pedoman pembuatan sistem klasifikasi, keamanan dan akses arsip dinamis. Untuk perusahaan swasti bisa mengadopsi perka ini, atau biasa perusahaan swasta mempunyai kebijakan dari internal perusahaan sendiri baik dalam bentuk PP atau peraturan perusahaan, ataupun SOP yang tertuang dalam sebuah kebijakan mutu atau proses ISO. Demikian penjelasan poin 2 berkenaan dengan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip. Baik, kita lanjutkan ke poin 3. Poin terakhir ini penggunaan arsip dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses. Arsip dinamis dapat dilakukan alih media. Nah, mari kita lihat untuk penggunaan arsip pada poin 3 ini, di mana di poin ini penggunaan arsip agar arsip asli atau dokumen asli tetap terjaga dan tidak rusak karena intensitas penggunaan arsip terus dilakukan, maka arsip dinamis dapat dilakukan alih media. Mari kita pahami mengenai alih media. Jika kita lihat dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis, bahwa alih media adalah kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses arsip. Saya berikan contoh berkenaan dengan alih media. Perusahaan insuran bisa saja melakukan alih media dari hard copy ke soft copy, salah satunya adalah dokumen polis. Dengan melakukan alih media tersebut, dokumen polis asli disimpan dan tidak tersentuh, sedangkan untuk kebutuhan operasional, seperti keperluan nasabah untuk melakukan klaim dan lainnya, maka pihak insuran bisa menggunakan dokumen kopi untuk validasi dan tidak perlu menyentuh dokumen asli. Contoh di atas adalah salah satu fungsi dari poin ini. Dengan alih media dokumen asli tetap terpelihara dengan baik dan tidak mudah rusak karena sering disentuh. Demikianlah pembahasan berkenaan dengan 3 poin penggunaan arsip dinamis, semoga bermanfaat. Berikutnya mari kita lanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan pemeliharaan arsip dinamis tentunya di slide selanjutnya. Materi selanjutnya membahas mengenai pemeliharaan arsip dinamis, kami akan lanjutkan next video, sampai jumpa. Salam Smart Archive. Jangan lupa di subscribe, like and comment.